coba sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dia ke arah sini pulang kampung, kayak tangkepin. Tuh kan, kena kan. Utak-atik mudik, itu tadi yang kita tunjukkan ke Anda teman-teman adalah gambaran sejumlah pihak yang mencoba untuk mengakali peraturan dengan menawarkan jasa angkutan mudik gelap. Saya ingin minta komentar Mbak Dita dan juga Mas Agus. Mas Agus, tadi Anda katakan ada sebagian orang Indonesia memang paling pintar untuk mengakali aturan dan itu yang kita lihat terjadi juga dengan menawarkan jasa angkutan mudik gelap. Mbak Dita, Anda juga sudah mengamati fenomena yang muncul ini? Ya. Ya betul, ini kami juga mengamati juga ya, kemudian banyak juga yang memberikan masukan ke saya tadi, kalau dilihat dari screenshotnya itu juga saya sudah lihat. Pada prinsipnya begini Mbak Nana, ya itu boleh silahkan saja menawarkan begitu ya, tapi yang satu hal bahwa ini kan di dalam Kementerian Perhubungan sendiri kita tuh sebenarnya tidak mengenal yang namanya kendaraan untuk penumpang yang sifatnya umum tapi platnya hitam gitu ya. Itu sebenarnya ilegal Mbak itu. Dan yang bisa menindak ini sebenarnya kepolisian ya. Dan juga belum tentu juga nanti kalaupun berhasil mengundang orang-orang untuk naik, kemudian dia lewat jalan nasional atau lewat jalan tol dan berhasil juga nanti lewat checkpoint. Malah lebih parah lagi nanti jangan-jangan ketahuan juga bahwa dia mengoperasikannya secara ilegal. Begitu, jadi kembali lagi sih kepada masyarakat kami sangat memohon ya untuk betul-betul bahwa ya memang mungkin mudik itu sesuatu yang sekarang diinginkan sekali, namun tolong juga dilihat bahwa sekarang ini peraturannya sudah ditetapkan, ada sanksi dan juga belum tentu juga bisa sampai ke kampung halaman gitu dengan lancar gitu Mbak Nana. Oke, Mas Agus, komentar Anda Mas sekaligus juga merefleksi tadi perbincangan sebelumnya bagaimana warga yang memang akhirnya mudik, kemudian karantina ada yang pribadi, ada yang isolasi sendiri, bagaimana melihat perjalanan mudik yang masih belum akan selesai dan masih akan panjang ini sampai Idul Fitri? Ya, saya sih berharap tadi kayak ada Mas Hafid, terus Pak siapa tadi yang di Magetan dan di Kulon Progo, yaitu tipikal orang-orang Indonesia yang jarang orang Indonesia seperti itu yang taat pada aturan. Kebanyakan ya cari celah. Nah, kembali ke soal angkutan umum plat hitam, itu sudah lama kita sampaikan kepada pemerintah, ini jangan karena dia online, lalu dia seperti barang yang orang Jawa bilang gumunan gitu, heran, kagum gitu ya. Padahal itu barang-barang ilegal, karena angkutan umum by Undang-Undang 22 tahun 2009 itu harus berplat kuning, KIR, dan sebagainya. Kalau yang hitam itu nanti ada apa-apa, nggak ada jaminan keselamatan dan keamanannya. Tetapi masyarakat karena sangat yaitu tadi cuek dan karena tidak ada hukumnya yang menindak, jadi ya repot. Harusnya ketika kepolisian mendapati itu jadi angkutan umum langsung ditindak gitu kan, ada undang-undang lalu lintas sanksinya. Kalau didiamkan atau pura-pura nggak tahu, nanti main kiri, main kanan dan seterusnya, ya tidak akan pernah beres. Gitu. Karena seperti tadi contohnya misalnya lebih takut hantu daripada takut virus, Mas Agus. Iya, itu kan juga cara lain yang lokal kontennya besar bahwa orang di Jawa khususnya itu takut hantu gitu kan. Jadi tidak masuk akal tapi itu bisa dilakukan gitu. Jadi pendekatan-pendekatan berbagai macam tidak melulu hanya pendekatan aturan tapi berbagai pendekatan Yuridis, kearifan ya, lokal. betul sekali. Itu yang diharapkan bisa membendung kerinduan orang pulang ke kampung halaman. Betul sekali. Jadi lokal konten di kita itu sebetulnya banyak yang bisa digunakan, tetapi kan memang itu secara legal, secara yuridis kan tidak boleh gitu ya. Sekali lagi saya mohon selama ini yang plat hitam mengangkut jadi angkutan umum langsung ditindak saja. Kalau itu kan banyak dari online itu cabut saja izinnya, STNK-nya dan sebagainya supaya kapok. Karena kalau enggak dia akan terus begitu kok. Dan itu tugas kepolisian. Baik. Ya. Terima kasih Mas Agus, Mbak Dita, Sama-sama. terima kasih sudah bergabung dengan Mata Najwa. Terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Semoga bermanfaat. Sehat terus teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa.
Karena kota besar adalah epicentrum pandemi, sangat penting langkah-langkah untuk mencegah migrasi. Sekali bergerak meninggalkan masing-masing kediaman, resiko dibayang-bayangi virus jelas tak terhindarkan. Tidak mudah menahan migrasi menjelang Lebaran, bertemu kerabat di hari fitri kadung jadi kebiasaan. Apalagi mereka yang bermasalah dengan pekerjaan, sungguh berat bertahan di kota tanpa pemasukan. Mudik tak mudah dihentikan lewat semata kebijakan. Pandemi membuat banyak orang sulit untuk bertahan. Dimanapun kita berada di kota ataupun di desa, cobalah bertahan sekuatnya dengan bersama saling menjaga. Yang bergejala silahkan sadar diri, yang tiba dari kota segera mengisolasi, yang berkelebihan tolong berbagi. Pada akhirnya kita memang harus saling menguatkan. Itulah satu-satunya pegangan di tengah ketidakpastian. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.